Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga kita masing-masing untuk kita bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayan firman pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Bapak Nestor Mananohas. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 16, baitnya yang pertama, Kau yang layak. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi dan berkati, mari kita bersatu hati dalam doa menyerahkan ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Bapa di sorga, ke dalam tangan kasih-Mu kami mau serahkan persekutuan ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah kami boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan pertolongan Roh Kudus. Diberkatilah semua kami yang boleh ambil bagian dalam ibadah keluarga saat ini. Kami datang berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita akan menaikkan Mazmur pujian dari Mazmur pasal 79 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Mazmur pasal 79 ayat 8 sampai dengan ayat ke-13. Saya bacakan kepada kita semua.
Firman Tuhan menyatakan, "Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, 'Di mana Allah mereka?' Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu, ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun." Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur pujian dan disambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 382. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, malam ini kami akan membaca dan mendengar serta merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Dan saat ini kami anak-anak-Mu memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus, sehingga melalui bacaan firman hari ini, kehidupan kami semakin diberkati, semakin dikuatkan di dalam mengiringi Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu menjadi kekuatan, sekaligus menuntun hidup kami, supaya menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang melayani ibadah keluarga hari ini sesuai dengan bacaan GPIB dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Nabi Hosea pasal 11 ayat 5 sampai dengan
ayatnya yang ke-7. Hosea pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayat ke-7. Dan mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan, kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara, pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi serta diberkati Tuhan, selamat malam, selamat kembali bertemu walaupun secara virtual dalam ibadah keluarga. Kita selalu harus bersyukur Tuhan masih memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan untuk bersekutu bersama, mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, ada satu cerita ilustrasi, dan cerita ini diangkat dari satu kisah nyata. Jadi ini bukan sebuah cerita dongeng, tapi sebuah cerita yang memang pernah terjadi. Saudara-saudara, kisah ini terjadi di satu negara bagian di Amerika Serikat yang bernama Georgia. Tepatnya, saudara-saudara, kisah ini terjadi tahun 1971. Ada suami istri, ada seorang pria yang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memiliki satu sifat dan karakter yang sangat baik. Ini sang wanita ini memiliki karakter seperti itu. Tentunya di samping memang dia punya karakter dan sifat yang sangat baik, ya pasti juga wanita ini sangat cantik. Tetapi saudara, sang pria yang menjadi suaminya tidak memiliki karakter seindah istrinya. Di mana sang suami ini mungkin pada awalnya saja yang menunjukkan sebuah sifat yang baik. Tapi lama-lama saudara, sang suami ini tidak lagi menghargai istrinya sebagaimana seharusnya dia harus lakukan. Dia sering melakukan istilahnya kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga dia punya perangai yang kurang terpuji, di mana dia sering mabuk, bahkan juga main judi. Ini karakter sang suami. Tetapi saudara, istrinya tetap mencintai dia. Dia tetap sayang, dia tetap mengasihi. Bahkan ketika mereka punya anak, anak ini juga sering menjadi sasaran kemarahan dari sang ayah. Dia juga sering kali mengalami
perlakuan yang kejam dari ayahnya. Dia sering dipukul. Jadi saudara, bisa dikatakan bahwa ini figur suami yang betul-betul sangat kasar dan tidak pernah memberikan kasih sayang yang terbaik buat istri dan anaknya. Dan itu berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Tapi sekalipun seperti itu, istrinya tetap menghargai suaminya, tetap melayani dia, tetap memberikan perhatian dan seterusnya. Sekalipun dia mengalami hal yang justru sangat terbalik. Dia mengalami perlakuan yang sangat kasar dari suaminya. Saudara-saudara, satu hari si bapak ini merencanakan untuk meninggalkan istri dan anaknya. Dan justru dia mencuri perhiasan yang dimiliki oleh istrinya dan dia pergi. Meninggalkan keluarganya dan pergi ke sebuah kota. Dan ketika dia ada di kota yang baru itu, dia kembali dengan perilakunya, perangainya seperti itu. Dia terjerumus di dalam dunia gelap. Kemudian dia juga terlibat di dalam narkotika sampai dia masuk penjara dan akhirnya hidupnya mengalami kehancuran luar biasa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam posisi dia di penjara, dia mulai mengingat keluarganya. Dia mulai ingat istrinya, dia mulai ingat anaknya dan ada perasaan bersalah. Dan dia dipenjara selama 3 tahun. Dan menjelang masa akhir hukuman penjaranya, dia menulis surat untuk istrinya yang ada di Georgia itu. Dan dia menceritakan dalam surat tersebut betapa dia sangat menyesal. Betapa dia selama hidup berumah tangga telah memperlakukan istrinya secara kejam, secara tidak manusiawi. Sekarang dia sadar dan dia sungguh-sungguh menyesal dan dia rindu untuk bisa bertemu. Dia mau pulang dan berharap istrinya bisa menerima dia. Dan dia juga rindu pasti bertemu dengan anaknya. Saudara-saudara, sang bapak ini berpikir mungkin kesempatan itu sudah terlambat. Dan dia menulis di akhir suratnya itu dengan kalimat yang saya akan bacakan kalimat itu. Kalimatnya berkata seperti ini. Sayang, engkau tidak perlu menunggu aku. Tapi jika engkau masih ada perasaan padaku, maukah engkau menyatakan perasaan itu? Jika kau mau aku kembali padamu, ikatkanlah sehelai pita kuning di satu-satunya pohon oak yang berada di taman kota. Apabila aku lewat dan tidak menemukan pita kuning itu atau sehelai pita kuning itu, tidak apa-apa. Aku tahu dan aku mengerti dan aku tidak akan turun dari bus yang saya tumpangi dan akan terus berjalan. Dan aku berjanji tidak akan pernah lagi mengganggu kehidupan kamu dan juga mengganggu kehidupan anak-anak. Hanya seperti itu kalimat bagian terakhirnya. Ketika dia mengirim surat tersebut, saudara, surat itu tidak pernah ada balasannya. Dan ketika dia bebas, dia naik bus menuju ke kampung halamannya. Dan dia juga sampaikan ke penumpang di bus tersebut bahwa dia akan bertemu dengan istrinya dengan tanda pita kuning yang diikatkan di batang pohon oak yang ada di tengah taman kota. Saudara-saudari kasih Tuhan, apa yang terjadi ketika dia melewati taman kota dan melihat pohon oak itu?
ternyata ada sesuatu yang sangat luar biasa. Dia melihat bukan cuma ada satu pita kuning yang diikat di pohon itu, tetapi hampir seluruh pohon itu dihiasi dengan pita kuning. Bukan cuma pada bagian batangnya, tapi bagian rantingnya, di bagian daunnya, semua diikat dengan pita kuning. Saudara-saudara, sang bapak ini sangat terharu, dia sangat bersuka cita bahwa ternyata sekian lama istrinya masih tetap mencintai dia. Istrinya masih tetap mengasihi dia. Anaknya juga masih sayang sama bapaknya. Sekalipun bapaknya ini sudah berlaku begitu kasar dan melukai hati mereka sekian lama, ternyata saudara, istrinya tetap memberikan cintanya secara tulus. Ada cinta sejati yang terus dipelihara dan itu terjadi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari kisah ini kita melihat dalam bacaan kita. Seperti itulah yang juga diperlihatkan oleh Tuhan terhadap umatnya. Tuhan begitu mencintai umatnya dengan sepenuh hati. Dia memberikan perhatian, kasih, dia memberikan berkat terbaik untuk kehidupan umat Israel. Tetapi apa yang umat ini buat sepanjang mereka menjalin relasi dengan Tuhan? Dikatakan bahwa mereka tidak pernah mau setia, tidak pernah mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita membaca saudara di dalam bacaan tadi bahwa hati umat Israel ini di mata Tuhan selalu menunjukkan kedegilan. Jadi kedegilan ini merupakan sebuah simbol, bukan simbol ya. Kedegilan itu memiliki arti bahwa keras kepala, tidak mau diatur, atau kepala batu. Selalu bertindak sesuai dengan maunya. Ini tipe orang yang degil. Keras kepala, tidak mau diatur, tidak mau mendengar, dan selalu hidup menurut keinginannya. Tuhan saudara sudah memberikan cintanya secara maksimal, tetapi hati umat Tuhan ini tetap dalam kekerasan hati yang tidak mau mendengarkan Tuhan. Sehingga di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini kita membaca pada ayat ke-7 bahwa umatku itu betah dalam membelakangi aku. Dia merasa happy ketika hidup selalu jauh dari Tuhan, membelakangi Tuhan. Bahkan mereka memanggil atau menyembah atau memuja Baal, dan mereka berhenti meninggikan namaku. Tetapi sekalipun perilaku umat seperti ini saudara, Tuhan tidak pernah membalasnya. Dia terus memberikan kasih, dia terus memberikan perhatian kepada umat ini. Sekalipun umatnya sudah dikatakan di sini enjoy membelakangi Tuhan. Mereka betah dengan pola seperti itu. Mereka kerasan dengan hidup di dalam dosa. Dan mereka tidak lagi mau meninggikan nama Tuhan. Tuhan masih tetap mengasihi mereka. Sekalipun kalau kita membaca pada ayat selanjutnya, juga Tuhan menunjukkan bahwa satu waktu dia juga bisa murka, dan murka itu bisa membinasakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita belajar dari pengalaman kehidupan umat Israel di sini. Kalau kita mau introspeksi, kalau kita mau evaluasi, sebenarnya Tuhan dari masa lalu, masa sekarang sampai masa nanti, kasih-Nya tidak pernah berubah. Kebesaran cinta kasih Tuhan bagi kita sebagai umat-Nya sebenarnya tidak pernah berubah. Dari kemarin, hari ini, esok, dan seterusnya, Tuhan tetap mengasihi kita.
di dalam nama Kristus Yesus. Dia begitu mengasihi umatnya. Namun sering kali kita merespon kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa itu, yang sebenarnya kalau kita mau jujur, itu yang sekarang tetap kita alami. Tetapi sering kali respon kita atau apa yang kita berikan kepada Tuhan mirip dengan yang dilakukan juga oleh orang Israel ini. Hampir beda-beda tipis saja. Seringkali kita masih betah membelakangi Dia. Seringkali saudara, hidup kita ini tidak mencerminkan untuk meninggikan nama Tuhan. Kita masih mempermalukan nama Tuhan. Jadi firman Tuhan ini yang disampaikan melalui Nabi Hosea juga mengingatkan semua umat Tuhan saat ini. Supaya kita belajar hidup bersyukur. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Dia begitu menyayangi hidup kita. Dia begitu nyata menopang akan hidup kita. Dia pelihara hidup kita. Sekalipun dalam menjalani hidup ini ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, tapi kasih Tuhan itu nyata. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Sekalipun mungkin kita kurang mengasihi Tuhan, lewat pola hidup yang tidak berkenan dan tidak dikehendaki, tetapi dari pihak Tuhan, Dia tetap mengasihi kita, menyayangi kita. Betapa besar kasih Allah itu. Seperti yang disaksikan lewat penginjil Yohanes. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang merupakan satu ayat yang semua pasti banyak orang Kristen menghafalnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sampai Dia korbankan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah karya Tuhan yang luar biasa. Dia mau mempersembahkan kehidupannya untuk membuat kita hidup. Dia mempersembahkan dirinya di kayu salib untuk membuat kita ini bisa menikmati kehidupan yang tidak binasa. Ini perlu seharusnya direspon sehingga kalimat di dalam ayat ke-7 itu bisa menjadi yang sebaliknya. Kita bisa bukan membelakangi Allah, tetapi menghadap Allah. Berada di hadiratnya dan meninggikan namanya. Firman Tuhan selalu memberikan kita semangat untuk mau hidup setia, mau taat, dan mau melakukan kehendak-Nya. Sehingga hidup yang kita jalani ini boleh mencerminkan sebuah kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Amin. Di alam
Saudara-saudara, mari kita bersehati dalam doa syafaat. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, dan kiranya ibadah ini boleh jadi berkat, menguatkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami supaya selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kami tidak membelakangi Allah, bahkan tidak lagi meninggikan nama Tuhan karena hidup kami tidak mencerminkan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih firman-Mu Tuhan selalu mau mengingatkan kami bahwa Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, sekalipun kami sering berbuat jahat di hadapan-Mu. Kami kurang setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap setia kepada kami. Kami kurang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, tapi Tuhan memberikan kami kasih yang sempurna. Bapa di sorga, kami berdoa supaya kehidupan kami ini boleh Engkau pakai menjadi alat berkat di tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami berdoa buat setiap keluarga kami, biarlah Tuhan terus naungi kami dengan berkat, dan Tuhan terus memberkatinya. Memberkati kami sekeluarga, memberkati pekerjaan, memberkati usaha, memberkati juga pelayanan, apapun yang menjadi karya layan kami sehari-hari, biarlah menjadi wadah nama Tuhan diagungkan serta dimuliakan. Bapa di surga, kami berdoa bagi warga jemaat yang sakit. Mari Tuhan berikan mereka berkat kesembuhan. Bagi yang bergumul di tengah berbagai persoalan yang pelik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam hubungan dengan sesama, Tuhan juga kuatkan dan berkati. Dan kami percaya ketika kami boleh memohon campur tangan Tuhan, pasti Tuhan memberikan jalan terbaik dan memberi kami masa depan yang penuh dengan kemenangan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat gereja kami, GPIB, bahkan juga semua gereja yang ada di muka bumi ini. Biarlah Engkau juga Tuhan berkati dalam segala karya layannya. Kami juga Tuhan berdoa buat kehidupan di tengah bangsa kami, di tengah pergumulan menghadapi pandemi dan berbagai hal yang lain. Kami Tuhan berserah, kami imani kuasa-Mu melawat kehidupan bangsa kami, menyertai, memberkati, menguatkan semua aparatur bangsa kami, bahkan pimpinan bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden, semua menteri, bahkan semua aparatur negara. Mari Engkau Tuhan karuniakan terus mereka dengan hikmat, akal budi, sehingga lewat karya mereka nama Tuhan diagungkan. Dan mampukanlah mereka untuk dapat mempersembahkan potensi diri mereka untuk memuliakan Engkau dan selalu mau hidup takut akan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami terus menyerahkan seluruh pelayanan gereja-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengan kerendahan hati kami bersama-sama datang memohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami datang berdoa menaikkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah dengan penuh sukacita dan kerelaan hati, kita bawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393, baitnya yang pertama dan ketiga, Tuhan betapa banyaknya. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan syukur yang sudah kita berikan pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas begitu banyak berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Khususnya ketika sampai dengan saat ini masih ada nafas kehidupan yang boleh kami nikmati. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kami. Dan sebagai bentuk rasa syukur kami, pada malam hari ini, kami datang membawa persembahan syukur kami. Besar ataupun kecil yang kami berikan Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati, Engkau mensucikan, agar biarlah apa yang kami berikan pada malam hari ini, boleh dipakai sebaik-baiknya untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat di dalam kehidupan kami naikkan doa syukur ini. Amin. Silakan duduk kembali. Baik saudara-saudara, kita akan menutup ibadah keluarga malam ini. Pergilah dalam damai sejahtera Allah, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kita Bakti 254. Jadi pemenang
dengan Dia dalam doamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Kembali kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur dan patut berterima kasih kepada Tuhan. Ibadah kami boleh berlangsung dari awal hingga selesai ini. Kami imani Tuhan sudah menolong dan Tuhan sudah menyertai dan memberkati. Biarlah ya Tuhan, kehidupan kami selalu terpelihara di dalam naungan kasih dan berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus selalu menyertai dan memberkati kami sekarang ini terus sampai selama-lamanya.